Lo. Goblok sih kalian, udah dibukain jalan. Ya, udah ada martir yang mau jadi martir. Saya kan udah jadi martir, udah mau kan. Tapi kaliannya kan nggak mau kan. Saya sudah siap jadi martir. Kaliannya nggak mau kan. Rasain lo sekarang kan. Jangan jangan nangis lah, jangan cengeng lah. Wah, kita dipersekusi, kita dipersekusi. Cengeng kalian. Dulu saya teriak, kalian maki-maki saya. Rasain kamu sekarang, gua syukurin lo. Dulu saya teriak, kalian diem aja, malah maki-maki saya. Sekarang gereja kalian ditutup, dibakar, dihancurin, kamu teriak-teriak. Goblok kamu semuanya. Rasain lo. Ya kan? Yang pertama kali saya lakukan diakoni, saya bilang, kasih makan Indonesia. Cepat, segera kasih makan, segera kasih makan, segera kasih makan Indonesia. Kamu kan nggak mau kan? Sekarang kalian teriak-teriak, kalian minta untuk supaya ada di PBB juga kan? Nggak bisa. Percaya saya, sudah terlambat. Dulu saya sudah ada di sini. Nama saya sudah ada di Amerika. Harusnya kalian bergerak dengan cepat. Tapi kan kalian fokus dengan Gilbert kan, kalian dengerin Gilbert kan, goblok. Sekarang terbukti Gilbert bangsat kan, bangsat gendut rakus kan ketahuan kan, kalian kan, yang benar saya atau Gilbert. Kalian bisa membuktikan kan, Gilbert itu bangsat gebuk rakus, si Paulus yang ini duitnya semua dikasih semua ke Damaris, ya kan? Saya di sini saja buat pelayanan sendiri aja saya nombokin sendiri, saudara. 1.500 euro tiap bulan, ya kan? Kerekelan kita di sini. Sekarang rasain kamu, saudara, yang di Indonesia. Rasain kamu. Nah, sekarang yang bisa kamu lakukan cuman 3. 1, itu penggal kepalanya. Dalam nggak nyampe 5 tahun, tiba-tiba Indonesia jadi Kristen, saudara. Karena orang menonton kebiadaban Islam di depan mata. Hancur itu Indonesia, itu Islamnya itu. 3 cara kalau kamu pengen ambil alih Indonesia. Ini pesan saya untuk Indonesia yang terakhir, saudara. Mana nih Paul Dere nih? Serem ya? Ya, Pastor. Permesta belum bicara nih, Thank you, Permesta. Pastor. Ini Paul Dere dulu deh. Pastor. Ya, thank you, Pastor. Cuma saya tanya aja, Pastor. Dia orang Kristen di Indonesia, Pastor. Karena persekutuan gereja ini bagaimana, Pastor? Udah nggak ada lagi kita apa yang bisa kita kasih, Pak. Karena PGI sendiri udah boleh dibilang udah lumpuh, Pak, nggak berdaya. Bagaimana kita menyatukan suara untuk protes atau apa? Lembaga tertinggi gereja aja udah dihancurin, Pak. Jadi tolong gimana lah, apa lawyer dari orang Tapanuli itu kan jago-jago. Kalau berdebat tolonglah diurus itu PGI. Supaya kita orang Kristen nggak diinjak-injak terus. Oke dah, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Pak. Ya, nih ketemu nih ya, US Embassy Government ini ya, ketemu nih ya. April 2000 report on international religious ini ada di sini, tapi sebenarnya ada yang di ini ya. Ini kebetulan ada yang di ini ya, di US Embassy Konsulat Indonesia Executive Summary ya. Dari Muhammad KC ya, Joseph Paulus yang disebut semua itu ya. Kocak ini ya, ini sebenarnya ada yang di internal, tapi saya nemunya yang ini ya. Jadi ini sudah ada di Amerika ya, sudah ada di Amerika. Cuman dulu kalian gereja bukannya kalian segera ngejar apa memfollow up ininya saya, jejaknya saya, tapi ya on April 20, police name Joseph Paulus yang blasphemy suspect statements ya. Understand the Ministry of Communication Information ya, remove 20 videos by Zhang Dim to the potential blasphemy. May 31st police summon desak Made Darmawati ya, questioning as blasphemy suspect after the coalition of Hindu ya kan, tapi kan nggak ditanggap. 25 Agustus ya, police arrested Muhammad KC ya, dan seterusnya ya. Terus ada nih Yakut, kalau kita masih sebut semuanya ya.
terus GKI Yasmin, ya kan? Ya ini nama saya sudah ada nih ya di ini ya di embassy ini ya. Nah, tapi ada juga ya, saya lagi nyari yang di Departemen Dalam Negeri ya, yang ada di Departemen Dalam Negeri. Eh, oh ini ya, International Religious Freedom nih ya, ini nih ya, tuh ya, Father Paulus. Oh, bukan. Kok ada Paulusan Guangzhou nih? Bukan dong. Ekstradisi Joseph Paulusan Indonesia ini ya, change.org ya. Petisi ekstradisi Joseph Paulusan, ada yang minta saya diekstradisi ya saudara ya. Ada yang minta saya diekstradisi. 32.000 yang tanda tangan saudara. Saudara, harusnya waktu pertama kali kasus saya meledak, ya kalian gereja jangan shock saudara ya. Waktu pertama kali kasus saya meledak, saya sudah buka jalan seluas-luasnya. Dan nggak perlu kasihan sama saya. Kalian harusnya gereja bersatu. Pertama kasus saya meledak, apa yang saya bikin saudara? Diakonia, saya kasih makan Indonesia. Ya kan, kita kemudian makan kan? Malah difitnah kan? Saya sama YouTuber Yosua Tewu lah, saya Fudin Ibrahim lah, Gilbert, PGI. Rasain kalian sekarang lu, mampus dah kalian sekarang. Gua syukurin lu. Goblok sih kalian, udah dibukain jalan. Ya, udah ada martir yang mau jadi martir. Saya udah jadi martir, udah mau kan. Tapi kaliannya kan nggak mau kan. Saya sudah siap jadi martir. Kaliannya nggak mau kan. Rasain lu sekarang kan. Jangan nangis lah, jangan cengeng lah. Kita dipersekusi. Cengeng kalian. Dulu saya teriak, kalian maki-maki saya. Rasain kamu sekarang, gua syukurin lo. Dulu saya teriak, kalian diem aja, malah maki-maki saya. Sekarang gereja kalian ditutup, dibakar, dihancurin, kamu teriak-teriak. Goblok kamu semuanya. Rasain lo. Ya kan? Yang pertama kali saya lakukan diakoni, saya bilang, kasih makan Indonesia. Cepat, segera kasih makan Indonesia. Kamu kan nggak mau kan? Sekarang kalian teriak-teriak, kalian minta untuk supaya ada di PBB juga kan? Nggak bisa. Percaya saya, sudah terlambat. Dulu saya sudah ada di sini. Nama saya sudah ada di Amerika. Harusnya kalian bergerak dengan cepat. Tapi kan kalian fokus dengan Gilbert kan, kalian dengerin Gilbert kan goblok. Sekarang terbukti Gilbert bangsat kan, bangsat gendut rakus kan ketahuan kan kalian kan, yang benar saya atau Gilbert. Kalian bisa membuktikan kan, Gilbert itu bangsat gebuk rakus, si Paulusan ini duitnya semua dikasih semua ke Damaris, ya kan? Saya di sini saja buat pelayanan sendiri aja saya nombokin sendiri saudara, 1.500 euro tiap bulan, ya kan? Kerekelan kita di sini. Sekarang rasain kamu saudara yang di Indonesia, rasain kamu. Nah sekarang yang bisa kamu lakukan cuma 3. 1, itu bakar tuh Istiqlal, bom itu Istiqlal. Tak jamin tidak ada persekusi orang Kristen lagi. Tak jamin. Akan hati-hati saudara. Kalau ngegeger chaos di Indonesia, kamu bakar sekali bom, juduer, wah tegang semua seluruh Indonesia saudara. Tentara akan ada di mana-mana, darurat militer. Tidak akan ada lagi pembakaran gereja, tidak akan ada lagi pemberhentian ibadah gereja, semua tegang, saling lihat. Tak jamin itu saudara. Ya, tegang semuanya. Karena kalian ini lawan. Loh, kalau ngebom Istiqlal kan nggak perlu bunuh orangnya, dibom saja, dibakar. Jangan ngomong saya suruh bunuh orang loh, enggak loh, saya suruh kalian ngebom Istiqlal. Bakar tuh Istiqlal. Tak jamin, kamu yang ada di Minahasa, kamu yang ada di Papua, kamu yang ada di Kupang, bakar tuh semua masjid itu. Bakar semua masjid. Tak jamin tuh diam semua seluruh Indonesia, tegang. Nggak akan ada penutupan gereja lagi. Serius. Tapi itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Bukan ajaran saya juga. Yang kedua, cara lainnya yang lebih baik daripada membakar, yang Tuhan Yesus ajarkan. Kamu kasih makan seperti yang dilakukan oleh Yayasan Damaris.
Di awal video ini sudah saya tunjukkan tuh, kita punya dapur umum gratis, kasih makan setiap hari. Uangnya dikumpulkan dari YouTube ini, saudara. Ya. Gereja-gereja, kamu yang pergi ke gereja, yang gerejamu tidak mau kasih makan, tinggal, saudara, jangan kasih uang ke sana lagi. Gilbert udah jangan ngasih uang ke Gilbert lagi. Itu gendut, rakus, tamak, serakah, saudara. Uangmu kasihkan ke Damaris, buat kami kasih makan. Audit akunting publik selalu, kita selalu ada audit, saudara ya. Transparan, kamu selalu lihat keuangan kita. Ya, di manage dengan para profesional. Pak Stephen itu sole distributornya Caron Pokvan, saudara. Ya, ketua pembina kita. Ketua pembinanya Embun Pagi, Dr. Yuwono, saudara. Ketuanya Damar Kasih, ya, semuanya adalah profesional. Ada Pak Enado, dia pengusaha politikus juga. Ada Dr. Ido, semua politikus, saudara. Orang profesional semua. Kita transparan semua keuangan kita, tidak ada yang kita tutupin. Bahkan Hagios yang ada di Eropa pun kita transparan, semua dengan pemerintah kita buka, ada di website saya laporan keuangannya. Dan kita dikawasi karena kita ambil gereja, kita ini gereja resmi punya pemerintah. Sehingga kalau ada orang ilegal dikejar-kejar lalu kabur ke dalam gereja kami, bersembunyi, kita berhak melindunginya. Namanya Church Asylum. Kalau gereja Indonesia lain mah nggak ada izinnya, saudara, nggak bisa. Kalau gereja kami legal, gereja Belanda. Gereja saya itu gereja Belanda, saudara ya, dilindungi oleh pemerintah. Jadi kamu bisa minta Church Asylum di gereja saya. Karena gereja kami bisa memberikan asylum. Kita punya hak untuk memberikan asylum. Karena kita gereja resmi. Kalau gereja-gereja Indonesia lain, banyak yang ilegal, nggak ada izinnya. Ya, pendetanya aja ilegal. Kamu tanya deh, pendetanya aja ilegal, saudara. Ya, itu cara yang kedua, kamu kasih makan. Ya, semua uangmu, donasimu, jangan kasih ke gereja lagi, percuma, saudara. Kamu ditipu sama pendetamu buat memperkaya diri. Semua donasimu kasihkan ke Damaris, saudara. Ya, percaya saya, saudara. Itu nanti kamu akan dengar. Kalau kita sudah kasih makan 10.000 orang, heboh, seluruh gereja kasih makan orang. Atau kamu udah kasih ke Damaris saja, Damaris kasih makan orang. Mereka tahu kok Damaris itu matanya sipit-sipit, Cina semua, orang Kristen semua, saudara. Orang kita bilang puji Tuhan, haleluya kok. Kita memang tidak pakai atribut agama, nggak boleh, saudara. Tidak boleh pakai atribut agama, tapi orang tahu datang ke Damaris itu punya orang Kristen. Kita tidak ada atribut agama, saudara. Ya, nama saya aja nggak ada di dalam Damaris. Namanya saya saja nggak ada di Damaris, saudara. Nama Joseph Paulus aja nggak ada di Damaris. Coba edan nggak? Ya kan? Kasih makan, saudara. Karena kamu sudah melewatkan momentum ini nih. Momentum yang Anda tonton tuh di YouTube Anda itu sekarang tuh kertas itu ya, US Embassy. Harusnya kemarin Pak Umpung Toba itu, main usulan ini kemarin Pak Umpung Toba udah usul dari waktu pertama kali saya itu sudah digemborkan oleh Pak Umpung Toba dari dulu. Makanya kita bilang genosida Batak segala macam itu Umpung Toba. Saya tahu Umpung Toba menggunakan momentum saya sebagai toa, saudara, dan berhasil kita. Akhirnya genosida Batak kan sekarang orang pada tahu semua, seluruh orang Batak sekarang tahu semua. Coba kamu lihat komentarnya. Wih, saya orang Batak kok saya nggak tahu ini ya. Saya orang Batak kok saya nggak tahu. Semua kamu lihat tuh komentarnya tuh. Saya orang Batak kok saya nggak pernah tahu yang beginian ya. Ini saatnya kita punya toa. Ya, masanya saya hampir berlalu, saudara. Semua itu ada masanya ya, ada usianya, pasti akan turun. Selama saya punya toa, ya, saya ini kutu di seberang lautan dengan 1.000.000 toa, tapi kamu tidak manfaatkan toa itu, malah kalian caci maki saya. Ya, sekarang rasain lu. Ya, cara yang kedua tadi adalah dengan kasih makan. Tak jamin Indonesia dimenangkan. Tapi ada cara ketiga yang paling efektif. Jangan ke gereja lagi, saudara. Kalian ibadah di jalan. Teriak-teriaklah, beritakan Injil di jalan. Pak, kalau nanti mati dibaca orang, enggak apa-apa, masuk koran. Kalian akan masuk koran, kalian akan masuk ke YouTube, kalian akan viral di seluruh dunia. 1 orang dibacok, 2 orang dibakar hidup-hidup, ada yang nanti disembelih, ada yang nanti di
penggal kepalanya. Dalam nggak nyampe 5 tahun, tiba-tiba Indonesia jadi Kristen, saudara. Karena orang menonton kebiadaban Islam di depan mata. Hancur itu Indonesia, itu Islamnya itu. 3 cara kalau kamu pengen ambil alih Indonesia. Ini pesan saya untuk Indonesia yang terakhir, saudara. Seperti saya udah nggak mau ngomong lagi, tapi tadi Om Bung Toba mengingatkan saya, ini saya terakhir saya mengingatkan lagi. Selanjutnya saya cuma cerita internasional, karena saya ini nabi bagi seluruh dunia, bukan hanya bagi Indonesia saja. Makanya saya nggak tertarik mau aduh, suka bumi lah apa, saya nggak pernah bahas secara khusus, saudara. Saya bilang percuma. Kenapa? Karena kalian sendiri takut, nggak punya titik, kamu nggak berani ngelawan. Saya tidak suruh kalian angkat pedang bunuh-bunuhan. Enggak, saudara. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Saya suruh kalian kasih makan Indonesia, saya suruh kalian beritakan Injil yang kencang. Martir, Pak, martir, enggak apa-apa. Saya kan sudah jadi martir juga. Cuman bedanya kalian tidak bisa bunuh saya. Saya terlalu pandai, saya terlalu pintar. Itulah mujizat Nabi 26. Sampai dengan hari ini, ya orang-orang Islam dan Indonesia tidak pernah bisa tangkap saya. Raib, saudara, rapture. Lanjut lagi yang seru ya.